warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Warji MPD selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah Kemahiran Berbicara, Teori Sastra, dan Puisi Indonesia. Dan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, tugas Kemahiran Berbicara yang bertopik Bahasa dan Sastra. Kali ini saya akan memilih tentang sastra, yaitu sastra tradisional. Apa sih Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra tradisional. Jika mendengar nama sastra tradisional, pendengar akan beranggapan dan berpikir sastra kuno atau sastra masa lampau yang tidak sesuai dengan perkembangan. Sastra tradisional adalah suatu bentuk tuturan lisan yang muncul dan berkembang secara turun-temurun dan tidak diketahui pengarangnya, karena kemunculannya pun tidak disengaja dan berlangsung dari waktu ke waktu. Jadi, sastra tradisional merupakan milik masyarakat karena hanya diwariskan secara lisan. Sastra tradisional dapat berubah-ubah dalam arti bahwa para pencerita dapat menambah atau mengurangi, dapat karena lupa atau sengaja, sebagian dari cerita itu. Sastra tradisional terdiri atas berbagai jenis seperti mitos, legenda, fabel, dan nyanyian rakyat. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu mitos, apa itu legenda, apa itu fabel, dan apa itu nyanyian rakyat. Pertama, mitos. Mitos merupakan sesuatu yang diyakini bangsa atau masyarakat tertentu yang pada intinya menghadirkan kekuatan-kekuatan spiritual. Mitos berbicara tentang hubungan antara manusia dengan dewa-dewa atau antar dewa, dan itu merupakan suatu cara manusia menerima dan menjelaskan keberadaan dirinya yang berada dalam perjuangan tarik-menarik antara kekuatan baik dan jahat. Ada beberapa pesan yang terkandung dalam cerita mitos, antara lain mitos penciptaan, atau dikenal pula dengan nama mitos asli, mitos alam, dan mitos kepahlawanan, atau menjelaskan awal mula kejadian sesuatu. Misalnya, cerita Barong di Bali, cerita pemindahan Gunung Suci Maheru di India oleh para dewa, cerita Nyi Roro Kidul, cerita Joko Tarub, dan cerita Nawang Wulan, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang berkembang di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara pun pasti ada cerita-cerita. Yang kedua, legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa sejarah mengenai asal-usul tempat yang dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, maupun keistimewaan tokohnya. Cerita legenda memiliki ciri-ciri tersendiri, di antaranya tokohnya memiliki kesaktian, terdapat unsur keajaiban, dan cerita sering dihubungkan dengan hal-hal yang gaib, serta terdapat unsur sejarah dan kerap dianggap benar ceritanya. Legenda menjadi salah satu cerita yang bisa dijadikan pilihan mendongeng untuk anak karena memiliki pesan moral supaya bisa memberikan inspirasi bagi anak. Adapun contoh-contoh legenda ada asal mula Danau Toba, legenda Candi Prambanan, asal-usul Danau Lipan, Jaka Tingkir, Sangkuriang, asal mula Boyolali, legenda ikan patin di Riau, asal-usul tanaman padi, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan mencontohkan asal-usul tanaman padi.
Perbedaan cerita asal-usul tanaman padi di setiap daerah. Ada asal mula padi di Kalimantan yang dikisahkan dalam cerita ini pengorbanan seorang putri Liung. Ada si Berodayang di Sumatera Utara. Di Jawa Barat asal mula muncul tanaman padi, dan di Hindu Bali, yaitu di Bali, bahwa asal-usul dan evolusi padi hingga ke Nusantara. Beras berevolusi bersama manusia sejak pertama kali di Indonesia. Pertama kali didomestikasi di Cina sekitar 9.000 tahun lalu dengan mengurutkan genom padi dari berbagai penjuru dunia. Kita bisa melihat riwayat penyebaran hingga kedatangannya oleh padi. Oryza sativa merupakan salah satu tanaman pangan penting yang menyediakan lebih dari 20% kalori untuk separuh penduduk bumi. Besarnya konsumsi beras tidak bisa dilepas dari luasnya penyebaran tanaman ini yang mencakup zona tropis hingga subtropis. Tanaman padi didomestifikasi di lembah Yangtze, Cina bagian selatan sekitar 9.000 tahun lalu. Sumatera itu padi Indika mulai dibudidayakan di lembah Sungai Gangga sekitar 5.000. Sedangkan menurut cerita-ceritanya legenda zaman dulu asal-usul tanaman padi, saya ceritakan di sini. Pesan moral dari cerita dongeng zaman dulu, legenda asal-muasal padi adalah pengorbanan dan ketangguhan hati pasti akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan. Singkat cerita, penyebab timbulnya tanaman padi dikisahkan di Sumatera Utara ini. Berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Penduduk negeri itu belum mengenal tanaman padi. Makanan pokok mereka adalah buah, kayu yang banyak tumbuh di sekitar mereka. Suatu ketika, kemarau panjang melanda negeri itu, sehingga buah dari pohon itu layu, menyebabkan penduduk negeri menderita kelaparan. Di antara penduduk itu, ada sebuah anak laki-laki yang sudah yatim bernama si Berodayang sedang menangis kelaparan di pangkuan sang ibu. Tangisannya benar-benar menyayat hati ibunya, namun sang ibu tidak bisa apa-apa. Hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sang ibu menangis histeris. Para warga mengetahui hal itu segera mengubur si Berodayang dengan putus asa. Sang ibu berjalan menuju ke sungai untuk mengakhiri hidupnya. Ia berdoa kepada Dewata untuk menghilangkan nestapa hamba untuk selamanya. Usai berdoa, dia terjun ke dalam sungai yang dalam. Sungguh ajaib, ia menjelma menjadi seekor ikan. Negeri itu memilukan, hampir setiap hari ada kematian. Sementara warga yang kuat bertahan mencari makanan. Ada seorang anak kecil yang mengais-ngais tanah untuk mencari umbi-umbian. Salah seorang dari mereka menemukan bulat besar seperti labu. Akhirnya buah itu dibawa pulang, menggemparkan seluruh negeri itu, hingga raja datang untuk melihat. Saat berkumpul, terdengar suara di angkasa bahwa buah itu jelmaan dari seorang anak laki-laki kecil, si Berodayang. Suara itu menyuruh memotong-motong buah itu hingga halus, kemudian menyuruh menanamnya karena kelak akan menjadi makanan.
Tanpa berpikir panjang, raja menyuruh warga untuk melaksanakan semuanya bersama hingga potong-potongan buah itu tumbuh menyerupai tanaman rumput. 2 bulan tanaman itu berbunga dan berbuah. Setelah genap 3 bulan baru dipanen. Kemudian mereka bersama-sama untuk memasak dan mencicipi bersama. Rasanya manis. Sejak itulah penduduk tanah Karo membibit dan memelihara, dan tanaman itu diberi nama Barudayang. Fabel merupakan cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Kadangkala fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Fabel ini bisa kita sebut juga dengan kartun. Ciri-ciri fabel termasuk jenis fiksi, bukan kisah nyata. Tokoh-tokohnya biasanya binatang, watak tokohnya seperti manusia, dan ada yang baik. Watak tokohnya seperti manusia, ada yang baik dan ada yang buruk. Tokoh binatang yang berbicara seperti manusia, menggunakan latar belakang alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain sebagainya. Ceritanya juga memiliki rangkaian sebab akibat dari awal sampai akhir cerita, terus mengandung amanat moral cerita. Biasanya juga menggunakan kalimat naratif, kalimat langsung, dan kalimat percakapan. Di sini contohnya. Alkisah seekor kelinci dan kura-kura yang lomba lari. Aku belum pernah terkalahkan ketika aku menunjukkan kecepatan penuh, kata si kelinci. Ku menentang siapapun di sini untuk balapan denganku. Sang kura-kura berkata pelan, aku menerima tantanganmu. Lelucon yang bagus, kata si kelinci. Aku menerima sekitarmu sepanjang jalan. Terus sombong sampai kamu kalah, jawab kura-kura itu. Bagaimana kalau kita balapan? Jadi sebuah kesepakatan dibuat. Si kelinci langsung melesat, hampir tidak terlihat, tetapi segera berhenti hanya untuk menunjukkan penghinaan pada kura-kura. Berbaring tidur siang. Kura-kura berjalan lambat dan terus berjalan. Ketika kelinci terbangun dari tidurnya, dia melihat kura-kura mendekati garis finish. Si kelinci sudah tidak bisa mengejar untuk memenangkan balapan. Si kura-kura yang lambat akhirnya memenangkan perlombaan ini. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini, jangan pernah menjadi orang sombong, angkuh, karena itu hal yang tidak baik. Seperti kisah kura-kura dan si kelinci. Si kelinci di sini, ia merasa hebat dan sombong. Ia menghina seekor kura-kura yang berjalan lambat. Jelas jauh perbandingan kecepatan antara kelinci dan kura-kura. Namun dengan kerja keras, semangat, akhirnya kura-kura yang memenangkan perlombaan tersebut. Sedangkan si kelinci yang sombong karena ia tidak bisa tertandingi kecepatannya, sengaja ia tidur. Dalam artian dia menghina sang kura-kura karena jauh sekali dengannya. Selanjutnya di sini ada nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat adalah salah satu bentuk folklor yang terdiri dari kata-kata dan lagu yang berdasarkan lisan di antara anggota-anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional serta memiliki varian. Denan Jajah 1994 dan 141. Nyanyian rakyat biasanya memiliki bentuk teknik lagu yang sederhana, serta biasanya tidak dapat diketahui siapa penciptanya. Contohnya, Po Apo Ame Ame
dan masih banyak lagi nyanyian-nyanyian rakyat yang tersebar. Cukup sekian dari penjelasan singkat saya. Apabila ada kekurangan kata maupun ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.